mohon izin melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Muni berkenaan dengan aspek teknis dari program KIP kuliah. Jadi pertama yang mungkin perlu dipahami oleh adik-adik semua, sekarang mulai sejak KIP kuliah itu di launching pada tahun 2020, untuk pendaftaran itu dilakukan secara daring dan secara mandiri. Untuk alamatnya ya mohon bisa dicatat ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan catat, Anda bisa googling juga ya. Masukkan keyword KIP kuliah, itu pada hasil pencarian googling pertama akan muncul halaman berikut ya, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Tadi di pemaparan Pak Muni disampaikan bahwa sistem KIP kuliah itu sudah terintegrasi dengan beberapa sistem terkait di situ. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk memeriksa validitas peserta KIP kuliah, kami sebagai referensi data utamanya adalah dari Dapodik ya, data pokok pendidikan tinggi. Yang mana ketika adik-adik semua daftar, nanti kita sistem KIP kuliah akan meminta adik-adik untuk menginputkan 4 buah komponen. Di situ ada NIK, NISN, dan MPSN. Nah, serta satu lagi itu adalah ada alamat email. Data yang adik-adik inputkan kemudian akan divalidasi ke Dapodik ya, berdasarkan 3 parameter ini. Kalau ketemu nanti akan kita ambil ya data primer terkait dengan profil adik-adik ya. Itu dari Dapodik, kemudian kita simpan ditampilkan di SIM KIP kuliah di situ. Selain data terkait dengan profil adik-adik, di sini juga kita mengambil beberapa informasi penting lainnya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Muni bahwa sebagai syarat ya yang aspek kelayakan ya, validasi kelayakan adik-adik sebagai penerima program KIP kuliah, ini kami juga sudah terintegrasi dengan 2 sistem terkait di situ. Yang pertama adalah DTKS Kemensos, yaitu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian berikutnya adalah PPKE, yaitu adalah data terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana keduanya terhubung via Pusdatin Kemendikbudristek, serta data penerima program KIP ketika adik-adik di SMA di situ. Jadi kita juga terhubung dengan aplikasi Si Pintar. Jadi tadi Pak Muni memaparkan bahwa kelayakan ataupun prioritas sebagai penerima program itu adalah yang waktu SMA-nya kemarin itu adalah punya KIP, berarti datanya nanti itu kita peroleh dari Si Pintar, kemudian terdata di DTKS, berarti sumber informasinya adalah DTKS Kemensos, kemudian juga PPKE ya, data terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana ini dapatnya dari Kemenko PMK. Dan selain itu juga baru berdasarkan aspek ekonomi ya, yang mana itu biasanya kita minta keterangan terkait dengan surat keterangan ketidakmampuan yang diterbitkan oleh kantor RT RW ataupun kecamatan yang ada di lingkungan adik-adik tinggal. Kemudian juga sebagaimana ada diketahui bahwa kita juga terintegrasi dengan BP3, yaitu adalah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang mana BP3 ini yang menyelenggarakan ya SNPMB di situ. Ya, jadi adik-adik tahu bahwa ada seleksi SNBP ya yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian ada seleksi SNBT gitu kan ya, setelah SNBP selesai, dan yang terakhir nanti berikutnya adalah seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, data SNBP, SNBT itu kami juga sudah terintegrasi. Nah, untuk mekanisme integrasi yang SNBP itu nanti akan dilakukan secara batch ya, di akhir periode pendaftaran KIP kuliah untuk seleksi SNBP di situ. Nah, jadi nanti kalau misalnya pendaftaran deadline SNBP-nya adalah tanggal 28, berarti kita akan tutup di H-1 tanggal 27-nya. Itu baru kita akan coba sinkronisasi ya peserta KIP kuliah dengan sistem untuk seleksi SNBP. Kemudian nanti adik-adik akan mengikuti seleksi. Setelah diterima, nah kita akan juga akan lakukan proses validasi di sini. Jadi untuk penetapan SIM KIP kuliah itu juga sudah terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti ya. Nah, jadi setelah Bapak adik-adik diverifikasi ya, validasi kelayakannya di kampus, itu nanti PT wajib mendaftarkan ke PDDikti. Kemudian juga untuk
memantau bagaimana kinerja adik-adik. Ini kita juga memperoleh data dari Predikti. Kemudian tadi untuk persyaratan PT yang bisa diikuti, prodi yang bisa dipilih, itu juga sebagai referensi utamanya kami ambil datanya dari Predikti di situ. Kemudian untuk pendaftaran bagaimana? Nah, untuk pendaftaran dilakukan secara online ya, mandiri di laman KIP Kuliah, yaitu adalah kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Di situ adik-adik yang kami tekankan, kami rekomendasikan adalah bisa mendaftar secara mandiri. Walaupun secara implementasi di lapangan itu bisa saja nanti ya untuk kasus-kasus khusus ketika perguruan tinggi melakukan verifikasi, validasi kelayakan, ternyata ditemukan ada siswa yang kurang mampu tapi layak sebagai penerima KIP Kuliah. Untuk kasus itu PT bisa mendaftarkan. Jadi kita lebih fokus untuk yang daftar mandiri ya. Nah, jadi yang fokus yang paling kiri ini. Nah, jadi ini biasanya kami rekomendasikan sebelum adik-adik itu mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi nasional, baik itu SNBP, SNBT, itu sesegera mungkin ya untuk memilih seleksi ya SNBP, SNBT di KIP Kuliah. Jadi mohon dipastikan bukan hanya sekedar melengkapi berkas, tapi adik-adik juga memilih seleksi yang ingin diikuti di KIP Kuliah. Untuk seleksinya sama ya, di sini ada seleksi SNBP, SNBT, kemudian seleksi mandiri. Untuk buka tutupnya ini sesuai dengan kalender seleksi nasional. Dan kalau adik-adik amati ya tren atau kecenderungan buka tutupnya selama ini itu biasanya kita buka H-1. Berarti kalau SNBP itu buka tanggal 14, berarti KIP kuliahnya buka tanggal 13. Jadi Bapak adik-adik bisa memilih seleksi SNBP di SIM KIP kuliah itu mulai besok. Ya, nah kemudian kalau misalnya tutup tanggal 28 Februari, berarti adik-adik harus paling lambat ya. Kalau memang ingin ikut KIP kuliah jalur SNBP, berarti harus memilih mendaftar paling lambat tanggal 27 Februari. Nah, bagaimana mekanisme pendaftarannya? Oke, jadi gambaran umum dari proses pendaftaran kurang lebih seperti ini. Ya, jadi adik-adik silakan pergi ke laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan diisikan NISN, MPSN, dan NIK-nya serta alamat email yang valid. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Ya, tadi disampaikan di awal, validasi akan dilakukan ke Dapodik. Mohon dipastikan data yang digunakan untuk mendaftar itu sama persis seperti yang ada di KIP kuliah. Ya, yang persis yang ada dengan di Dapodik di situ ya. Ya, kemudian nanti kalau misalnya valid, baru sistem KIP kuliah akan mengirimkan akun ya ke alamat email yang didaftarkan oleh adik-adik tadi. Kemudian setelah terima email, silakan login. Kemudian tolong lengkapi berkas. Nah, nanti kalau berkasnya sudah lengkap, baru adik-adik bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tingginya di KIP kuliah. Nah, nanti silakan dipilih. Mau ikut SNBP, berarti tinggal klik aja tombol seleksi SNBP-nya. Ingin ikut SNBT, silakan diklik saja ya untuk seleksi SNBT-nya. Ya, kemudian kalau ikut mandiri ya silakan dipilih yang seleksi mandiri. Nah, nanti berjalan proses seleksi masuk perguruan tinggi ya, kami doakan semoga lulus ya seleksinya. Nah, ketika lulus, nah baru dilakukan proses verifikasi kelayakan adik-adik sebagai penerima KIP kuliah. Jadi belum ada jaminan ya di sini kalau Anda daftar KIP kuliah otomatis lolos masuk perguruan tinggi. Tidak. Jadi verifikasi kelayakan sebagai penerima itu baru dilakukan setelah adik-adik lolos seleksi masuk perguruan tingginya. Baik, kalau tampilan di sistem seperti apa? Jadi silakan ke laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id, kemudian klik tombol daftar di sini ya. Kemudian untuk yang baru akses ya biasanya belum punya akun ya silakan klik tombol daftar baru yang ini ya. Tapi kalau misalnya adik-adik itu adalah lulusan tahun 2023 tahun lalu dan 2 tahun lalu, kemungkinan besar sudah punya akun KIP kuliah tapi belum lulus seleksi. Nah, silakan saja login ya dengan menggunakan akun yang sama. Nah, biasanya di sini kita minta untuk pembaruan akun ya. Jadi ada sedikit informasi data yang harus adik-adik isikan di formulir. Untuk daftar baru, seperti yang sudah disampaikan di awal, silakan untuk diinputkan NIK, NISN, dan MPSN sekali lagi sesuai dengan yang tercatat, yang terdata di
Dapodik di situ. Kemudian mohon ya, kalau valid nanti kami akan kirim akun via email. Mohon diisikan alamat email, sebisa mungkin alamat email yang diisikan di sini valid ya. Seringkali dalam implementasinya ini ada yang suka typo ya, salah ketik ya. Nah, jangan khawatir kalau misalnya Anda belum terima email terkait dengan akun, jadi Anda bisa klik yang ini ya, kirim ulang email. Nah, nanti kami akan coba kirim ulang akunnya. Kalau misalnya ya adik-adik sudah daftar tapi salah ngetik email gitu kan ya. Nah, silakan adik-adik bisa klaim akunnya, kemudian diisikan saja NIK, NISN, NPSN, tanggal lahir, tanggal berapa, dan nama ibu kandung, CAPTCHA, kemudian silakan klik ya proses selanjutnya. Kalau valid nanti kami akan kirimkan ulang akunnya. Itu biasanya kendala yang bisa adik-adik temukan ya ketika proses mendaftar akun untuk KIP kuliahnya. Baik, setelah login ya, terima akun login. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada dua kategori siswa. Yang pertama adalah siswa yang terdata di DTKS atau terdata di PPKE dengan maksimal desil 3. Nah, untuk siswa yang termasuk dalam kategori ini ya. Nah, itu dan punya KIP. Ini hanya perlu melengkapi berkas biodata, keluarga, prestasi, dan rencana. Jadi hanya 4 komponen ini saja. Sedikit berbeda untuk adik-adik yang tidak terdata di DTKS atau data di PPKE-nya itu lebih dari desil 3 ya. Nah, di sini biasanya ada 3 tambahan formulir. Kita bisa lihat di slide bagian belakang nantinya. Kemudian untuk memeriksa apakah sudah lengkap atau belum ya isian berkas oleh adik-adik, Bapak adik-adik tinggal klik aja ya tombol detail di sini. Nanti akan muncul tuh resume ya untuk masing-masing formulir. Nah, bisa dilihat di sini. Checklist berarti sudah lengkap ya pengisian di formulir biodata. Keluarga udah checklist juga, berarti sudah lengkap juga. Kemudian kalau silang ya berarti belum lengkap ya. Nah, tapi di sini aman karena sifatnya opsional. Opsional itu maksudnya diisikan boleh, tidak diisikan juga tidak apa-apa di situ. Kemudian rencana dan seleksi ini semuanya sudah di checklist, jadi sudah lengkap di sini. Nah, kemudian di biodata ada apa saja di situ ya. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, sedikit catatan untuk yang seleksi ya, menu seleksi ini itu baru muncul setelah adik-adik melengkapi berkas ini ya. Jadi biodata sampai rencana itu harus lengkap. Kalau belum lengkap itu menu seleksi belum bisa muncul. Jadi adik-adik belum bisa memilih seleksi. Tapi kalau berkasnya sudah lengkap dari biodata sampai rencana, maka menu seleksi akan muncul di situ. Ya, nah ketika adik-adik sudah selesai proses pendaftaran, di situ akan ada 2 dokumen ya yang bisa diunduh sebagai bukti keikutsertaan adik-adik. Yang pertama adalah kartu peserta, yang kedua adalah formulir. Jadi silakan nanti diunduh sebagai arsip ya ketika nanti adik-adik misalnya ya saya doakan semua diterima ya masuk perguruan tinggi. Nah itu dibawa ketika adik-adik registrasi ulang nantinya. Kemudian di biodata ada apa saja? Ini adalah data primer ya. Yang perlu diisi ya. Beberapa yang di highlight di sini ya, yang disable itu datanya kami ambil dari Dapodik sehingga kalau ada perubahan data pada komponen-komponen yang tidak bisa diedit di sini, maka mekanisme perbaikan datanya adalah harus melalui Dapodik. Setelah diperbaiki data di Dapodik, baru diklik tombol sinkron ulang di sini. Sedangkan untuk tombol-tombol yang putih, nah ini silakan bisa diedit sesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Kemudian di salah satu persyaratan itu adalah untuk siswa dari panti asuhan. Nah, silakan saja ya nanti bisa diisikan sesuai kondisi di lapangan ya. Kalau misalnya adik-adik mengisi iya di sini, maka di situ ada dokumen ya surat keterangan dari panti asuhan yang harus juga diunggah dalam format PDF. Itu untuk komponen biodata. Kemudian komponen berikutnya keluarga. Ini adalah profil dari ayah ibu ya. Kemudian pada bagian deskripsi detail ayah, detail ibu mohon bisa diinformasikan ya kondisi real yang ada di lapangan sebagai bahan pertimbangan nanti ketika proses validasi kelayakan oleh perguruan tinggi. Kemudian untuk data prestasi silahkan diisikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Silahkan dipilih 3 prestasi unggulan saja yang dilaporkan ke kami sebagai bahan pertimbangan sekali lagi perguruan tinggi saat nanti menyeleksi adik-adik semua di situ.
Kemudian berikutnya adalah rencana. Ini katanya sama rencana tinggal ya. Nanti akan tinggal di mana, apakah ada dukungan dari keluarga atau tidak, transportasinya jalur apa dan sebagainya ya. Jadi itu saja ya, cukup sederhana ya untuk siswa yang terdata di DTKS ya ataupun yang terdata di P3KE ya, PPKE ya, dengan desil maksimal di situ 3 di situ. Kemudian setelah adik-adik selesai mengisi secara lengkap, berikutnya adalah menu seleksi. Nah, di seleksi itu ada 2 kategori seleksi ya, seleksi PTN dan seleksi mandiri. Nah, seleksi ke perguruan tinggi di sini ada SNBP, ada SNBT. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan, ini buka tutupnya sesuai dengan periode seleksi nasional. Jadi ini kalau SNBP kita tahu ya pendaftarannya mulai tanggal 14, berarti akan dibuka mulai besok. Silakan diklik saja tombol daftarkan seleksi ya. Nah, kemudian ini tombol ini akan aktif sampai dengan H-1 deadline pendaftaran untuk yang seleksi SNBP-nya. Kemudian nanti untuk yang SNBT juga sama ya, akan menyesuaikan dengan jadwal nasional. Dan yang terakhir untuk yang seleksi mandiri, di sini ada mandiri PTN dan mandiri PTS, silakan diisi ya ketika adik-adik ingin mengikuti jalur seleksi mandiri baik PTN ataupun PTS ya. Jadi tinggal diklik saja. Mohon dipastikan klik ya sebagai bukti ya keikutsertaan adik-adik pada seleksi yang dimaksud ya. Jadi jangan hanya sekedar klaim ya bahwa saya ikut SNBP tapi di sini nggak ngapa-ngapain di situ ya. Oke. Kemudian di bagian akhir di situ ada dokumen ya, ada dokumen di sini ada dokumen sebagai bukti keikutsertaan adik-adik ya. Kemudian pada bagian pojok kanan dokumennya di situ ada informasi yang harapannya akan bisa membantu perguruan tinggi dalam mempercepat proses validasi kelayakan. Kemudian juga sebagai dokumentasi ya silakan bisa diunduh ya formulir pendaftarannya. Oke, itu untuk yang KIP terdata di BPKS ya dan PKE di situ desilnya 1 sampai dengan 3. Nah, kalau misalnya tidak terdata di DTKS atau desil PPKE-nya lebih dari 3, maka ada 3 data tambahan yang diinputkan, ekonomi, rumah, dan aset. Jadi wajib mengisi 3 aspek ini. Otomatis nanti di bagian detail akan ada ya info terkait dengan kelengkapan ekonomi, rumah, dan aset di situ. Nah, apa saja yang dibutuhkan di ekonomi? Untuk ekonomi ini kaitannya sama penghasilan ya, penghasilan ayah ibu ya. Ingat tadi Pak Muni menyampaikan bahwa gabungan penghasilan kedua orang tua yang dianggap layak itu adalah 4 juta atau kalau misalnya dibagi dengan anggota keluarga itu per kepala maksimal 750.000. Kemudian informasi berkenaan dengan rumah dan informasi berkenaan dengan aset. Catatan untuk yang bagian ekonomi, di sini wajib mengunggah surat keterangan tidak mampu ya sebagai pertimbangan nanti bagi perguruan tinggi untuk ya menetapkan ya Anda apakah layak atau tidak sebagai penerima program KIP kuliah. Untuk rumah mohon bisa diisikan ya sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak diperkenankan untuk submit foto rumah tetangga ya. Nah, itu jadi mohon sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan di situ. Untuk aset ya berarti ini adalah barang berharga yang dimiliki oleh keluarga bisa diisikan di bagian ini. Baik, terakhir di sini ya ada beberapa catatan penting ya yang selama ini biasanya menghambat proses pendaftaran adik-adik ketika ingin mengikuti program KP kuliah. Yang pertama adalah mohon dipastikan ya data yang tercatat di Dapodik itu valid dan benar ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian pastikan juga NIK itu milik pribadi ya dan pastikan datanya juga valid karena ini kaitannya dengan proses pembuatan rekening. Ya, karena kita lihat, kita tahu bahwa benefit dari program KIP kuliah itu ada bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Untuk bantuan biaya hidup, nanti kami biasanya perguruan tinggi akan buatkan rekening. Untuk bikin rekening, maka NIK harus valid di situ, ya harus sama. Kemudian yang ketiga ya, mohon dipastikan saat proses pendaftaran itu menggunakan alamat email yang aktif ya dan sebisa mungkin itu adalah email pribadi karena akun KP kuliah kalau Anda diterima itu nanti akan digunakan seterusnya sampai Anda lulus ya. Sampai Anda misalnya kalau ada kelanjutan profesi ikut profesi di situ. Jadi Anda bisa ya setelah Anda diterima Anda bisa tracking
ya untuk proses pencairan per semester itu sudah sampai mana itu di akun KIP Kuliah. Jadi mohon akun tidak dibuang ya. Jadi tetap diakses itu. Nah, kalau misalnya ada data yang tidak sesuai terkait dengan Dapodik, nah sekarang kan kebetulan belum pada lulus nih. Nah, itu silahkan bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan perbaikan. Tapi untuk siswa yang lulus, ini mohon maaf harus dilakukan verbal perbaikan data secara mandiri. Ya, jadi silahkan diakses saja ya di link berikut. Jadi link ini sudah ada di web KIP Kuliah. Kemudian keluhannya apa, kendalanya apa, kemudian sertakan dokumen yang valid. Jadi kalau misalnya Anda kendala di NIK, berarti Anda harus unggah entah itu KK ya, kartu keluarga atau KTP di situ. Kalau yang kendala adalah NISN atau MPSN, maka bisa minta surat, bisa Anda unggah ijazahnya ya. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan bagi teman-teman Dapodik ya untuk bisa melakukan perbaikan data. Dan yang terakhir ada sedikit perubahan ya pada ketentuan prodi. Kalau tahun lalu kan prodi itu yang penting terakreditasi ya, tanpa tahu PT-nya terakreditasi atau enggak gitu kan ya. Kita fokus di prodi. Nah, di tahun ini itu hanya bisa ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah kalau adik-adik itu diterima masuk di perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Jadi wajib PT-nya harus terakreditasi, prodinya juga harus terakreditasi. Nah, sebagai sumber inspirasi, silakan adik-adik bisa akses di web KIP Kuliah, bagian bawah itu ada data perguruan tinggi beserta program studi ya yang eligible ya untuk menerima program KIP Kuliah. Jadi sebagai referensi silakan akses di SIM KIP Kuliah bagian bawah. Kalau misalnya Anda ingin akses langsung ke PD Dikti silakan juga ya. Jadi intinya adalah harus PT terakreditasi, harus prodi yang terakreditasi di situ. Kemudian terakhir ya nanti di saat pembukaan ya adik-adik bisa baca pedoman pendaftaran di SIM KIP Kuliah. Ya, nanti bisa diakses juga secara langsung di laman berikut KIP Kuliah Kemendikbud.go.id panduan. Kemudian kalau ada pertanyaan, kendala dalam proses pendaftaran, itu di web KIP Kuliah pada bagian pojok kanan bawah itu ada tombol help. Silahkan sampaikan pertanyaan, keluhan ya ke helpdesk kami. Kami upayakan untuk segera merespon adik-adik semua. Jadi itu secara umum ya terkait dengan mekanisme pendaftaran program KIP kuliah. Untuk pembukaan sistem, insya Allah akan segera dibuka ya, selesai kita launching webinar di siang sampai dengan sore hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Yon Segar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share ke teman-teman kalian.